Pemirsa, ahli dari tim Ganjar Mahfud, Suharko, menyebut jika Presiden Joko Widodo ini memiliki andil yang besar dalam pemilu 2024 dengan mendesain perilaku pemilih agar memilih pasangan nomor urut 02 Prabowo Gibran. Faktor penting atau variabel penting di dalam desain itu adalah peran dari Presiden Jokowi yang menentukan proses dan hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret 2024. Saya duplikasi setiap 15 menit untuk seluruh Indonesia. Setiap 15 menit saya punya yang terbaru dan yang lama tidak dihapus, sehingga ada riwayatnya. Sehingga saya tulis di yang ketiga, kita melakukan penyimpanan seluruh angka dan dokumen C hasil secara historical untuk mengetahui data terbaru dan data lama jika terjadi perubahan-perubahan, termasuk angka-angkanya ya. Baik, next. Nah, ini temuan secara umum, ini yang gampang-gampang aja. Saya melihat ada perubahan sebanyak 443.453 kali terhadap data yang pernah diinput. Kemudian itu terjadi di sekitar 244.533 TPS. Artinya ada footprint perubahan di dalam data Sirekap. Kemudian saya ngecek penjumlahan perolehan suara paslon 1, 2, 3. Saya bandingkan dengan kolom suara sah, karena ada kolom suara sah dalam C1 halaman 3 itu ya. Itu kalau saya bandingkan ada selisih sekitar 23.423.365. Kemudian saya juga melakukan pengecekan atau checksum terhadap pengguna total dibandingkan dengan suara total. Itu ada terjadi selisih atau tidak sama di 32.000 hampir 33.000 TPS. Kemudian pengguna total dan seterusnya mungkin saya nggak perlu baca. Yang cukup fantastis di sini, seandainya dalam foto C1 itu ada tanggal ya, menunjukkan tanggal di situ adalah tanggal di fotonya C1 atau C hasil, maka di situ yang melewati tanggal 15 ada 324.000 kalau nggak salah, itu lebih ya, saya kurang kelihatan dari sini. Jadi ada upload foto yang sebenarnya diambil fotonya itu sudah melewati tanggal 15. Nah ini checksum yang agak umum. Itu bisa dilihat ada perbedaan suara sah dan sebagainya yang sangat fatal. Ada 23 juta lebih. Sehingga saya bisa dengan mudah mengatakan ada kemungkinan suara yang tidak dapat dipercaya itu sekitar 23 sampai 38 juta dari halaman ini saja. Oke, next. Nah, kemudian saya melakukan pengecekan detail sebanyak 5 cara. Cara yang pertama, boleh next. Saya membuka halaman utama ya. Ini ada di web archive, bisa dilihat walaupun KPU sudah menutup, ini masih bisa dilihat. Ada potret-potret yang dilakukan oleh web archive, bisa dilihat di di slide saya itu ya. Itu potret pertama tanggal 14 itu yang sempat terambil oleh web archiver, itu jam 18.30 sudah ada suara segini. 46.000 sekian TPS dengan komposisi angka perolehan persennya 21, 57, dan 20, Tapi setelah saya cek di dalam data yang saya kumpulkan dari Sirekap, itu ternyata data yang tertua gitu itu ada pada jam 21.46. Jadi ini data yang jam 18.30 kita perlu pertanyakan dari mana. Dan sekarang tidak ada lagi di data Sirekap, di database yang kami generate dari hasil JSON yang kami tangkap, itu kemana sekarang? Itu checksum pertama. Ini perlu dipertanyakan pada KPU. Yang kedua, terus lanjut. Masih di halaman pertama, jumlah suara yang sudah dipercaya itu bisa mencapai 43 juta dengan perhitungan saya mengambil satu sampel pada saat progres TPS di sekitar 64,14%. Itu total suara paslon saya jumlahkan 1, 2, 3 itu 77 juta sekian. Kalau diproyeksikan 100%, anggaplah merata ya angka itu dan masuk secara acak, maka proyeksi 100%-nya itu hanya 120 jutaan kira-kira. Tapi dalam pengumuman kan ada 164 juta pada akhirnya. Jadi ini yang keliru yang mana gitu kan. Jadi ada potensi yang sudah dipercaya 43 juta. Next. Itu pengecekan jenis pertama. Pengecekan kedua,
saya mengecek kehadiran. Jadi pengguna DPT kalau dibandingkan dengan pemilih DPT itu harusnya lebih kecil atau sama dengan. Kalau pemilih DPT itu ditambah 2% ya. Ini nama-nama ini, nama kolom ini saya ambil dari istilah yang dipakai di Sirekap sendiri. Ada 4.000 sekian TPS yang error, artinya dia harusnya lebih kecil atau sama dengan, ternyata dia lebih besar. Kemudian ini pengguna DPT, pengguna DPTB, dan yang non-DPT atau DPK kita kenal. Kalau dibandingkan dengan pengguna total gitu ya, itu harusnya sama, tapi ada yang tidak sama di 17.000 TPS. Kemudian yang terakhir yang di Checksum kehadiran ini, sebentar, next, balik ya. Pengguna total dan suara total harusnya sama. Tapi ini tidak sama di 32.000 TPS, hampir 33.000, kurang 6 TPS. Ini error. Next, yang ketiga, Checksum suara. Ini tadi yang sempat saya capture. Jadi total suara total itu harusnya adalah penjumlahan suara sah dan suara tidak sah. Itu harusnya sama, tapi terjadi ketidaksamaan di 5.503 TPS. Kemudian suara sah saya bandingkan dengan suara paslon 1, 2, 3, saya jumlahkan. Ada perbedaan di 25.208 ya, seharusnya sama. Kalau saya hitung selisih pakai metode sum di masing-masing kolom itu, kolom 1, 2, 3 saya jumlahkan, kolom keempat saya jumlahkan juga. Selisihnya ada 23 juta seperti preview di awal. Oke, next. Nah, ini kemudian saya coba melakukan checksum per batch. Jadi, karena dalam data Sirekap itu ada timestamp, jadi dalam sistem Sirekap itu setiap data masuk itu segelondongan, bukan satu-satu. Bukan satu TPS, tapi segelondongan. Misalnya, ada misalnya 1000 TPS barang naiknya, timestampnya sama. Nah kalau itu saya jumlahkan, semuanya angka selalu tidak bersesuaian. Mulai dari tadi penjumlahan paslon dibandingkan, penjumlahan suara paslon dibandingkan dengan suara sah misalnya, itu berbeda. Kemudian kalau suara sah saya tambahkan dengan suara tidak sah, itu berbeda juga dengan suara total gitu ya. Terus saja sampai ujung dibandingkan dengan kehadiran. Suara total itu kan harusnya sama dengan pengguna total, ternyata tidak sama lagi. Kemudian suara total itu kan penjumlahan DPT yang hadir ditambah DPTB ditambah DPK gitu ya. Itu harusnya juga sama, itu berbeda lagi. Ini contoh batch pertama jam 21.46 pada tanggal 14 Februari. Bisa diduga terjadi penggelembungan suara atau suara tidak sah berubah menjadi sah, atau dan juga temuan dugaan kuat ada komposisi presentasi relatif yang selalu fix. Kemudian persentase perolehan suara cenderung tetap gitu ya. Oke, batch kedua saya lakukan lagi, next. Hasilnya kurang lebih sama. Jadi masih seperti itu, semuanya nggak nyambung sampai belakang. Mulai dari kehadiran, suara total, suara sah, dan penjumlahan suara paslon, semuanya nggak sama. Setiap saya kelompokkan per timestamp. Terus yang ketiga ini contoh nih. Bisa dilihat mulai langkah 1 sampai 6 semuanya hasilnya begini. Batch 3, next. Nah, sama ya. Terus next lagi. Ini kalau keseluruhan saya cek akan seperti ini. Sampai 950 kali batch baru berhenti. Semuanya seperti ini kecenderungannya. Itu. Kecuali ada satu pernah 20% di paslon 2. Gitu ya, 1 kali antri. Sisanya kurang lebih seperti ini, 56 sampai 58, ada 60 sedikit. Pokoknya selalu begini komposisinya, dan kalau paslon 1 dan 2 dan 3 di jumlah cenderung tetap. Kalau paslon 1 lagi naik, paslon 3 turun, dan sebaliknya. Next, terus ini polanya. Saya melampirkan ini, ada filenya sudah saya kirim kemarin. Oke, next. Next, jadi ada pola di sini. Kelihatan nggak pernah ini ya, nggak pernah berubah dalam tanda kutip, nggak pernah, karena hanya 1 kali dia tidak sekian angkanya. Terus. Next. Saya masih ada berapa menit. Nah ini checksum tentang footprintnya. Idealnya kalau benar kerjanya, 1 TPS itu KPPS mengupload 1 kali selesai recordnya untuk pilpres ya. Tapi kenyataannya ada banyak kesalahan dan diakui sendiri. Iya sudah, waktunya sudah habis. Oke, baik. Ada pertanyaan untuk pemohon, kuasa hukum pemohon? Silakan. Ada yang mulia, saya minta saudara Heru memulainya. Terima kasih yang mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan untuk saudara saksi. Yang pertama mungkin untuk memberikan mahkamah deskripsi mengenai metode saksi dalam memeriksa sistem Sirekap secara web crawling. Mohon bisa dijelaskan secara singkat kepada mahkamah apa itu web crawling dan apakah itu dilakukan secara front end atau back end. Ya, itu pertama. Yang kedua, saudara saksi tadi mengatakan bahwa melihat beberapa pola di mana Sirekap itu memberikan data yang berbeda ketika form C hasil itu diupload pada sistem Sirekap. Bisakah saudara saksi memberikan kesimpulan singkat supaya mahkamah bisa mengerti bahwa apakah ada sifat kesengajaan ataupun ada beberapa kesalahan-kesalahan pada Sirekap yang dapat saudara saksi utarakan di dalam sidang ini. Terima kasih. Yang Mulia, izin boleh saya langsung jawab biar tidak lupa. Nanti digabung sekalian. Oh ya. Yang Mulia, saya masih akan teruskan beberapa pertanyaan kepada saksi ini. Silakan. Baik, makasih. Saudara saksi melanjutkan kolega saya tadi. Saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada saudara saksi. Yang pertama, saya ingin apakah saudara saksi menemukan anomali hasil perhitungan suara berdasarkan Sirekap? Kalau saudara menemukan berapa jumlah suara yang tidak jelas sumbernya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah saksi menemukan fakta C1 hasil yang diupload melalui Sirekap berdasarkan metadata? Yang ketiga, menurut temuan saudara saksi, dengan menggunakan checksum, siapa yang diuntungkan? Apakah semua temuan saudara itu dikonfirmasi berdasarkan Sirekap? Dan apakah yang paling jelas dari temuan saudara tersebut? Yang terakhir, dengan alat yang saudara miliki, sejak kapan saudara bisa membaca hasil pemilu berdasarkan Sirekap? Dalam upload ini apa yang saudara temukan? Cukup? Cukup. Sementara masih ada satu lagi, saudara Sira. Dua, Pak. Oh, dua. hanya dua. Ya. Baik, makasih Yang Mulia. Dari termohon. Terima kasih majelis, kami tidak mengajukan pertanyaan. Nanti log activity berkaitan dengan perubahan-perubahan di Sirekap akan kami jadikan alat bukti tambahan. Terima kasih. Dan kalau bisa Bapak ajukan saksi atau ahli yang bisa menjelaskan ini, Pak. Baik, terima kasih. Dari pihak terkait silakan. Ada Yang Mulia satu. Ada satu Yang Mulia. Kami tidak panjang ya. Tadi kurang jelas ya. Kami masih belum tahu saudara saksi ini saksi fakta ya. Saksi dia. Fakta. Saksi fakta ya. Iya. Walaupun memang muatannya muatan analisis, tapi kita coba untuk bertanya saja. Ini kan yang saudara temukan hari ini kan berangkat dari satu temuan yang didasarkan pada analisis saudara terhadap Sirekap. Apakah saudara saksi pernah masuk lebih dalam tentang penghitungan secara berjenjang? Pernah dilakukan nggak selama ini? Dikumpul, Pak. Oh, dikumpulkan ya? Iya. Oh ya, baik. Nah, saya ingin tanyakan bahwa berdasarkan temuan dari perspektif Sirekap yang sudah saudara sampaikan panjang lebar tadi, saya ingin tanyakan kepada saudara, apakah saudara juga melakukan satu pengamatan langsung terhadap proses penghitungan secara berjenjang? Lalu ada konklusi yang Anda bangun bahwa memang ada persoalan yang seperti ditanyakan oleh saudara kuasa hukum dari pemohon tadi gitu ya. Jadi ada pembanding, ada komparasi yang lebih rasional dan tentunya berangkat dari fakta-fakta yang lebih objektif. Mungkin seperti itu. Karena kalau saya lihat ini masih sangat sepihak yang Anda bangun, mungkin bisa di-balance juga oleh mungkin ahli IT yang lain yang tentunya mungkin punya keilmuan yang sama untuk hal itu. Jadi pertanyaan saya sebatas itu ya. Apakah Anda pernah melakukan pembandingan secara dengan metode penghitungan secara manual? Karena nanti menjadi basis putusan MK itu adalah penghitungan secara berjenjang, bukan berasal pada hasil Sirekap. Demikian, terima kasih Yang Mulia. Dari Bawaslu.
Masih. Ya, dari pihak terkait masih satu. Tadi saya kalau tidak salah dengar, saudara saksi mengatakan ada kemungkinan suara yang tidak sah 28 sampai 38 juta. Nah, kalau menyambung rekan sejawat saya tadi Pak Fahri menanyakan itu, dalam bidang IT, apakah itu dipakai suatu teori kemungkinan atau suatu kepastian? Terima kasih. Baik. Dari Bawaslu. Hanya ingin mengkonfirmasi yang mulia kepada saksi, apakah saksi melihat anomali yang berapa ratus ribu itu dari pilpres atau dari pileg atau kedua-duanya? Karena ada dua jenis pemilih, ada dua jenis form upload yang dimasukkan dalam C hasil yang mulia. Jadi kalau dua-duanya atau salah satu di antaranya. Terima kasih yang mulia. Baik, dari Hakim, Prof. Saldi silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saudara saksi ya, kalau ini saya minta dijawab langsung ya. Ya. Ini agak beda dengan yang lain. Siap yang mulia. Saya mohon diulangi lagi. Tadi kan data paling tua atau yang paling awal masuk itu pukul 21 berapa tadi? 4601. 21 46 ya? 46. Itu ketika itu sudah berapa jumlah suara yang terakumulasi di situ? Bisa dilihat di halaman saya. Coba lihat, coba dilihat lagi. Yang pertama paling atas, sebelumnya. Ini, sebentar. Next. Bukan previous, next. Ah, ini yang paling atas. Yang 2146. Ya, yang paling atas yang baris kedua. Oke. Karena baris satu itu header, itu bisa dijumlahkan sekitar 7 juta kalau nggak salah itu. 7 juta ya? Ya. Nah, ada nggak temuan saudara menjelang pukul 21 nggak ada angka nggak yang tersedia? Sebelum atau sesudah? Sebelumnya. Seperti tadi saya tayangkan. Jadi coba ditayangkan lagi. Ya, sebelumnya boleh di backs. Bisa saya operate dari sini sendiri? Ya, bisa dibesarkan ya? Nggak bisa ya? Itu paling besar ya? Silakan. Baik, biar cepat karena ini. Mana kok agak bergerak? Yang halaman pertama tadi, maaf. Nah, ini yang mulia. Ya. Ini kan 1830, ini bukan saya yang menangkap, tapi tools archiver yang selalu berjalan di internet, termasuk situs MK ini juga dipantau terus. Ya. Ini ada sekian ribu snapshot, dan ini snapshot tanggal 14, snapshot pertama ini. Itu pukul berapa? 18.30. Sudah ada suara nggak? Banyak, ada 46.000 sekian TPS, angkanya harus di zoom. Mohon maaf, ini kurang jelas di sini. Tapi kalau yang mulia bisa lihat file saya, itu bisa di zoom, bisa dilihat. Oke, jadi ini saya ulangi lagi ya, biar clear di kita semua. Berdasarkan hasil pelacakan Anda, itu data paling awal masuk 2146. Betul. Tapi Anda juga menemukan sebelum 2146 itu sudah ada angka tersedia masuk dari ribuan TPS ya. 46.000. 46.000 TPS dengan angka total suara berapa? Harus di zoom yang mulia, mohon maaf. Tapi banyak sekali ini kalau. Iya, coba Anda sebutkan, Anda lakukanlah pengzoomannya supaya kita bisa clear. Ini kita ini orang tidak mengerti ini, tapi karena itu yang kayak begitu yang perlu kita di-clearkan. 680 ditambah 1.700.000 sekitar 2,4, sekitar 2 juta yang mulia. 2 juta berapa ya? 2 jutaan ya? Boleh saya kalkulasi? Ya. Itu tadi jumlah TPS-nya berapa? 46.000. 46 ribuan ya. Sebentar. Mohon maaf, ini bukan laptop saya jadi agak kurang familiar.
46.574 TPS yang mulia. 574 dengan suara total yang masuk awal itu 2 jutaan. Kurang lebih 2 juta. Kalau Anda bagi 2 jutaan itu dengan 46.574 berapa di situ? Saya kalau kecil-kecil angkanya bisa bagi saya. 2 juta dibagi 46.574. Berapa? 42 ya. 42. Mungkin nggak suara satu TPS itu hanya 42? KPU. Sebentar, saya mau cek ke KPU ini. Ya. Ini kalau angka yang kita gunakan dari mereka itu, ada suara sudah terhimpun di menjelang itu 2 jutaan dari 46.574 TPS. Itu kalau dibagikan sederhananya ada sekitar 46 ya. 46. Jadi satu TPS 46 kira-kira begitu kalau dikalikan. 43 yang mulia. 43. 43 apa nih? 43 suara. Maksudnya gimana? Jadi kan gini, ini ada angka ya. Ini perlu tadi seperti dikatakan Pak Ketua, Pak Hasim, anggota KPU, perlu ada counter dari KPU yang menjelaskan ini. Kalau nggak ada, itu ada sisi gelap di situ yang nanti bisa menimbulkan kecurigaan. Baik. Nah, besok kami juga ingin tahu itu data paling awal bisa dijelaskan oleh ahli IT Anda itu pukul berapa dan bagaimana mengcounter soal ada suara yang sudah tertumpuk walaupun jumlahnya sekitar 2 jutaan itu menjelang data awal yang dipresentasikan oleh saksi itu. Baik. Ya. Berdasarkan materi yang disampaikan oleh saksi fakta nanti akan kami diskusikan dengan ahli atau saksi fakta yang akan menjelaskan besok. Terima kasih. Oke. Terakhir ini sebelum menjawab pertanyaan yang lain, itu data awal. Data awal itu sekitar pukul 18-an kata Anda tadi kan? Betul yang mulia. Nah setelah pukul 18-an menuju ke 21 itu ada nggak data tambahannya yang masuk? Saya belum cek yang mulia, tapi bisa kalau boleh dicek saat ini. Cek aja langsung. Oke. Bisa dicek nggak? Kalau boleh saya pakai laptop saya yang mulia biar cepat. Oke. Ya. Silahkan nggak apa-apa. Ini sesuatu yang harus clear ini. Saya boleh duduk yang mulia? Boleh. Kalau mau duduk di tengah ini juga boleh. Sebentar Pak Ketua. Biar tersaji ya. Jadi nanti ada ruang. Termohon pihak terkait kalau mau menghadirkan ahli IT juga untuk mengklarifikasi, menyeimbangkan informasi dari saksinya pemohon ini.